Berbagai peristiwa penting terjadi setiap harinya. Sumatera Line tidak hanya mengabarkan berita, tapi juga mengedepankan fakta. Dengan informasi terpercaya dan laporan langsung di tempat peristiwa. Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sumatera Line hari ini. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, inilah Breaking News untuk Anda. Ya, sekarang saya ingin ke Kendari. Saya sapa kembali Pak Zulkarnain Kadir, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pak Zulkarnain, bagaimana kondisi Kendari hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah kondisi di Kendari seperti kami sampaikan tadi, kondisinya cukup terkendali ya, karena tidak terjadi penambahan pasien positif, bahkan ada pengurangan 3 orang sembuh kemarin. Dari semula 29 ya, kemudian ada 11 sekarang yang kita rawat, 8 sudah sembuh dan 2 meninggal dunia. Tentu ini semua akumulatif dari upaya yang sudah dilakukan berpihak mas pemerintah. Jadi PSBB di Kota Kendari, tetapi sebenarnya secara parsial kita sudah melakukan beberapa langkah sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kepala daerah juga, bahwa kita sudah melakukan sekolah dari rumah, kemudian berkantor dari rumah. Kemudian mungkin yang agak sedikit kita upayakan saat ini untuk sebagai langkah-langkah tambahan sebelum atau mengantisipasi ketika misalnya halo? Zulkarnain? Halo? Ya. Ya, tetap lanjut. Tadi terputus, Pak. Lanjut ya. Ya. Lanjut ya. Jadi sedikit yang kami upayakan beberapa waktu terakhir ini selain yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kepala daerah tadi. Jadi memang PSBB ini kan sebenarnya kita butuhkan sebagai legitimasi hukum untuk melakukan langkah-langkah yang lebih serius terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Saya kira kita semua sepakat, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia menyepakati bahwa salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini adalah dengan mengurangi interaksi masyarakat. Jadi itu clear bagi kita semua. Oleh karena itu PSBB ini kita butuhkan. Walaupun kalau saya ditanya dengan berbagai pihak termasuk teman-teman media, kalau ditanya bagaimana kesiapan pemerintah kota, saya selalu menjawab bahwa kalau ditanya kesiapan relatif, bahkan saya menyampaikan justru tidak siap sebenarnya. Kenapa? Karena kan banyak konsekuensi yang harus kita siapkan terkait ketika kita melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Dalam hal ini PSBB. Jadi saya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa ketika nanti kita menerapkan PSBB ini, kita semua bisa bahu-membahu begitu. Tidak kemudian dipikul sendirian oleh satu pihak, tapi kita bisa bersinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi saya kira itu ininya. Baik. Jadi intinya PSBB itu hanya masalah legalitas saja, tapi selama ini pemerintah kota sudah melaksanakan itu ya Pak ya? Ya, jadi secara bertahap kita sudah melakukan, misalnya yang paling kita sekarang lakukan adalah misalnya dengan pembatasan di wilayah perbatasan. Ini yang sedang kita perketat karena alhamdulillah menurut evaluasi kami, upaya yang dilakukan berbagai pihak termasuk pemerintah di dalam Kota Kendari sendiri itu sudah berlangsung efektif ya, terbukti dengan kalaupun ada penambahan pasien itu tidak signifikan, artinya penambahnya 1 atau 2 begitu, walaupun tentu 1-2 ini tetap menjadi perhatian kita tidak inginkan terus ada penambahan, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa wilayah perbatasan ini jadi penting termasuk dengan tema mudik gitu ya. Kenapa kita kemudian lakukan pengetatan di perbatasan, karena Kota Kendari ini posisinya sebagai ibu kota provinsi, sehingga tidak bisa kita menutup sama sekali. Ya. Karena tentu masih ada aktivitas mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar Kota Kendari, yang memang alasan kedaruratan dan urgensinya itu kita bisa maklumi. Sehingga yang kita lakukan adalah pembatasan, kita lakukan pengawasan yang ketat. Makanya kami menerapkan ada kartu identitas pelintas. Jadi kita tetapkan bagi yang melintas itu ada kartu identitas dan kita bisa identifikasi lewat barcode. Jadi cepat proses pengawasannya, yang boleh melintas hanya yang punya kartu identitas. Kemudian walaupun punya kartu identitas tetap kita periksa suhu. Kalau suhunya di 38 derajat ke atas, kita wajibkan rapid test di tempat.
Jadi kita sudah siapkan posko kesehatan di setiap perbatasan untuk langsung tes rapid di tempat. Jadi begitu tes rapid, kalau negatif kita bisa lanjutkan terus, tetapi dengan pengawasan. Kemudian kalau positif kita lakukan 2 tindakan. Termasuk terhadap TKA di bandara, Pak? Termasuk kalau kemudian itu terjadi, ya. Jadi kita lakukan rapid test. Kalau yang positif tetapi tanpa gejala, itu kita isolasi di tempat persinggahan yang kita sudah siapkan. Ada rusunawa yang kita siapkan. Kemudian kalau yang kemudian positif dan gejalanya sudah nampak, langsung tidak ada pilihan, harus masuk ke instalasi kesehatan kita, dalam hal ini rumah sakit. Jadi itu bentuk-bentuk pengawasan yang kita lakukan. Kemudian yang perlu saya jelaskan juga, mungkin sekaligus curhat ini, kebetulan ada staf khusus Pak Presiden. Curcol ya, Pak Wali Kota Curcol ya, silakan Pak. Bumbung Pak, karena kami ini daerah jauh di kawasan timur Indonesia, sehingga langka bisa dapat kesempatan, khusus terima kasih difasilitasi oleh Trijaya FM untuk menyampaikan langsung kepada staf ahli Pak Wakil Presiden. Silakan Jadi, Pak. dampak dari upaya-upaya yang kita lakukan terkait dengan membatasi aktivitas masyarakat, tentu salah satunya adalah dampak ekonomi. Ya, ini tentu kita tidak pungkiri, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan dengan kita menghimbau mereka di rumah saja. Oleh karena itu, salah satu yang memang harus dilakukan adalah jaring pengaman sosial, termasuk kemudian ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan, alhamdulillah sejauh ini, karena memang sebagian kawasan timur ini kan stok pangan relatif tersedia. Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog. Alhamdulillah untuk kebutuhan beras ini 6 bulan ke depan masih stabil, bisa dipenuhi. Tapi mungkin bagi masyarakat kita kan tentu kalaupun ada bahan pokoknya, yang jadi problem itu daya beli. Nah, makanya dibutuhkan segera untuk realisasi BLT, bantuan BST tadi itu ya, bantuan sosial tunai yang diprogramkan lewat Kementerian Sosial. Cuman yang perlu kami curhatkan ke kepala staf Pak Iksan. Wakil Presiden Pak Iksan, bahwa kami sudah mengajukan data sebanyak 21.000 ke Kementerian Sosial, tapi yang baru tersahuti atau data yang akan kami terima terkonfirmasi hanya akan dapat bantuan 10.515 KK. Ini kan berarti hanya setengah dari masyarakat kami yang membutuhkan yang dibantu. Sementara kapasitas kami di daerah jadi mungkin yang perlu kami sampaikan sekedar saran, kalau dibolehkan mungkin diberi kewenangan kepada daerah. Kan ini yang saya dengar BLT-nya itu atau BST-nya itu sebesar 600.000 per KK per bulan selama 3 bulan. Kalau boleh, kan begini kondisinya, di masyarakat ini sebenarnya mereka siap menderita, yang penting bareng-bareng. Ya kan ini yang kemudian terjadi psikologi kita di masyarakat. Yang repot itu kalau kemudian sebagian mendapat, sebagian tidak. Nanti akan menimbulkan kecemburuan, dan kalau kecemburuan itu tidak terkelola dengan baik, ini bisa memicu keresahan sosial. Pening ya, kepala daerah bisa pening ya Pak ya. Jadi kalau menderita bareng, orang siap. Tapi kemudian ada yang sebagian menderita, sebagian kemudian mendapat bantuan, ini yang bisa memicu. Oleh karena itu kalau boleh kami menyarankan, bisa enggak misalnya kewenangan daerah, daerah diberi kewenangan, misalnya tadi yang 600.000 per KK, kita pecah menjadi 300.000 per KK 3 bulan untuk 21.000 daripada hanya 10.000 yang mendapat. Ini mungkin sedikit curhat kami ke staf Wapres, kira-kira bisa enggak begitu daerah diberi kewenangan, karena kondisi di daerah yang tahu kami, pemerintah daerah, karena khawatir juga kalau kami mengambil kebijakan nanti justru bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.